Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini atau materi kita pada pagi hari ini, tentunya saya ingin menanyakan kabar dari Bapak Ibu. Gimana kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Semangat ya. Masih hari kelima ini. Ya, masih tetap semangat ya. Ya. Pada hari kelima ini kita akan mengikuti materi tentang alur tujuan pembelajaran pada modul berikutnya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada materi ini, saya mohon bantuan kepada Ketua Kelas, Bapak Toto untuk dapat memandu doa. Baik, Bapak Ibu, mari sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Toto yang sudah memandu doa pada pagi hari ini. Ya, untuk selanjutnya untuk memandu ice breaking mungkin bisa dibantu oleh, ya silakan Pak Elpiandis untuk dapat memandu ice breaking pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu. Saya coba ya Bu ya, agar kita semangat pagi ini ice breaking kita. Jadi ketika saya menyebut kata-kata tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke, mulai ya Bapak Ibu ya. Tepuk 1, yes. Saya ulangi, tepuk 1, yes. Yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke, terima kasih Bu. Demikian ice breaking yang bisa saya tampilkan. Saya kembalikan ke Ibu. Iya, terima kasih Pak Elpiandis sudah memandu ice breaking kita pada pagi hari ini, yaitu hari yang kelima. Masih tetap semangat ya. Nah, baik. Sebelum memulai ini saya ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu semuanya, tentu mengawali ini dengan membacakan pantun. Boleh ya Bapak Ibu ya? Indah sungguh dipandang baju karena motifnya si bulu merak. Mari wujudkan visi Indonesia maju dengan program sekolah penggerak. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang kami banggakan, baik pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini untuk men-share screen dulu ya, sebentar. Sebentar Bapak Ibu bisa dicek. Apa kelihatan Pak? Sudah? Nampak Bu? Nampak, tinggal buka file. Ya. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah? Sudah Bu. Nah, Sudah Bu. Ya. Nah, di sini pada materi ini kita akan mempelajari tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang yaitu satu konsep dari alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, konsep tujuan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip dari penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, pada tujuan pembelajaran ini sering kita singkat dengan TP. Nah, pada konsep tujuan pembelajaran, nah ini merupakan TP ini merupakan deskripsi dari pencapaian 3 aspek kompetensi. Nah, kompetensi apa saja? Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Nah, ini diperoleh dari siswa dalam satu atau lebih dari kegiatan pembelajaran dan disusun secara kronologis berdasarkan urutan
pencapaian pembelajaran dari waktu ke waktu. Ya, untuk apa? Untuk mencapai persyaratan menuju capaian pembelajaran atau CP. Nah, kemudian tujuan pembelajaran itu, nah, dirumuskan untuk tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup pada tahap kognitif saja, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, ataupun mengevaluasi dan mencipta. Dan ini dapat dilihat dari dimensi pengetahuan seperti fakta, faktual, dan konsep, prosedural, metakognitif. Tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Apa saja kecakapan hidup? Yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana? Yang 6 itu tadi, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan? Ya, nanti kalau kurang jelas bisa ditulis di kolom chat. Saya lanjutkan penjelasan yang berikutnya. Nah, konsep tujuan pembelajaran secara operasional, komponen tujuan pembelajaran itu dapat memuat 3 aspek. Apa saja aspeknya? Nah, yaitu adanya kompetensi. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk ataupun kinerja, yaitu abstrak ataupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dengannya bagaimana? Dengan menggunakan kata kerja operasional. Dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Contohnya adalah peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Akibat apa? Yaitu akibat dari faktor manusia. Selanjutnya, nah itu konten. Iya Pak. Ibu, ini Iya Pak. Ibu sudah menampilkan Bu, belum muncul Bu di layar kami. Belum muncul ya? Nah, Ya. dibuka apa Bu? Presentasinya Bu. Sudah dibuka Pak? Belum kelihatan Pak ya? Oke. Belum. Mungkin ini jaringan Pak. Mungkin jaringan saya mungkin Ibu. Mungkin Ya, mungkin jaringan ya. saya. Nah, silakan Ya, Bu. baik. Ya. Bisa saya lanjutkan Bapak Ibu? Bisa? Silakan Bu, silakan. Saya lanjutkan yang selanjutnya, konsep tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu, nah, secara operasional, komponen tujuan pembelajaran itu, yang keduanya adalah konten. Nah, apa itu konten? Nah, konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman secara proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, apa ilmu pengetahuan inti ataupun konsep utama yang perlu dipahami di akhir satuan unit pembelajaran? Nah, dan pertanyaan apa yang harus dijawab oleh siswa setelah mempelajari unit tersebut? Nah, itulah yang dikatakan konten. Nah, bisa kita lihat contohnya. Misal, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, itu contohnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah variasi. Apa itu variasi? Nah, variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Untuk apa? Untuk untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan mempergunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan juga tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, dan juga memprediksikan, dan juga menciptakan, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan, keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Nah, kita gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contohnya yaitu menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulannya penyebab-penyebab utamanya. Nah, di mana untuk bisa menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, dan mengaplikasi materi tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Bapak Ibu yang kami banggakan? Ya, kalau tidak ada nanti bisa di kolom chat saja. Saya akan lanjutkan penjelasannya. Yang contoh. Nah, tadi ada 3 aspek dari konsep tujuan pembelajaran. Nah, sekarang saya berikan contohnya. Nah, konsep tujuan pembelajaran itu juga memuat 3 aspek yang sudah dijelaskan. Nanti bisa saya kasihkan contoh. Nah, 1 itu bisa menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, di sini bisa kita lihat pada penjelasan warna kuning, di situ bisa kita lihat kompetensinya di mana, yaitu di kata menjelaskan, karena itu menunjukkan kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Nah, kemudian hukum Newton. Hukum Newton itu adalah termasuk konten yang dipelajari. Nah, kemudian dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, ini pada tulisan hijau ini dapat kita lihat ini adalah variasinya. Nah, variasi yaitu dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis, kemudian kreatif dan juga tingkat tinggi. Nah, sekarang coba mungkin bisa dibantu Pak Elpiandis bisa memberikan contoh, mungkin karena kita ini ada jurusannya matematika, PKN, kemudian juga mungkin ada bahasa Indonesia atau juga bahasa Inggris. Mungkin Pak Elpiandis bisa berikan contoh Pak Elpiandis dari yang bisa sampaikan tadi? Ya. Baik Bu, saya coba ya Bu ya. Jadi ada 3 aspek tadi ya Bu ya tentang di dalam alur tujuan pembelajaran itu ya Bu. Yang pertama ada konten gitu ya Bu, kompetensi dan variasi. Nah, jadi kalau menurut saya kalau kompetensi Bu itu apa yang diharapkan anak-anak itu. Misalnya kalau di matematika itu Bu menghitung. Nah, ini salah satu kompetensi yang diharapkan itu Bu. Menghitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan misalnya begitu Bu. Jadi menghitung itu adalah kompetensi, kemudian bilangan bulat itu adalah konten, ya konten, sedangkan menggunakan garis bilangan misalnya itu adalah saya rasa variasinya Bu. Mungkin begitu ya Bu ya maksudnya yang Bu sampaikan. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Pak Elpiandis, luar biasa. Bapak Elpiandis nampaknya sudah paham apa yang sudah saya sampaikan tentang contoh dari konsep tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, mana itu konten, kemudian mana itu kompetensi yang dicapai oleh siswa, kemudian variasi yang dibuat dalam bentuk keterampilan kreativitas yang dimiliki oleh siswa, baik itu tingkat tinggi ataupun bagaimana mereka berpikir kritis. Mungkin Pak Toto bisa berikan contoh Pak Toto? Ya, terima kasih Pak Elpiandis, ya luar biasa Pak Elpiandis. Mungkin Pak Toto mungkin bisa berikan contoh lain Pak Toto? Iya Pak Toto? Ya Bu. Ya, bisa berikan contoh? Putus-putus Bu. Oh baik, kalau tidak, oke. Saya berikan contoh juga, misalnya pada pelajaran PKN, ya kan begitu. Kalau PKN itu contohnya saya ambil pada materi tentang norma. Nah, di situ nanti bisa saya ambil contohnya menjelaskan norma dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan bagaimana
pelaksanaan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini kan dapat kita lihat menjelaskan itu termasuk kompetensi yang dicapai oleh siswa. Kemudian norma hukum itu termasuk ke dalam konten materi yang dipelajari oleh siswa kita. Nah, kemudian variasi itu adalah bagaimana siswa menceritakan dalam kehidupan sehari-hari pelaksanaan dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini kalau kita kaitkan contohnya dalam bidang ilmu PPKN. Nah, kebetulan saya juga dari background-nya PPKN. Nah, baik Bapak Ibu yang hebat, nah, pada pagi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tampaknya sudah ada pertanyaan dari ini di ruang chat ya. Ya, mungkin karena sinyal Pak Toto ya. Baik, saya akan bacakan dari chat yang sudah Pak Toto kirimkan. Ini pertanyaannya adalah, Ibu, konten itu boleh enggak beberapa pertanyaan yang dibuat? Nah, ini chat yang dikirimkan oleh Pak Toto. Ya, mungkin karena Pak Toto ini terlempar keluar ya. Baik. Nah, sebelum saya jawab mungkin bisa dibantu oleh Bu Samaria. Ya, Bu Samaria. Ya. Apa Bu? Ulang lagi Bu, pertanyaannya Bu. Di chat ini saya bacakan. Ya, saya bacakan tadi Pak Toto menanyakan di chat, Ibu, apakah boleh konten itu kita buatkan beberapa pertanyaan katanya. Oh, Bu, bisa aja beberapa pertanyaan dengan menjelaskan, mendiskusikan. Iya, ya, bagus sekali Ibu Samaria ya. Jadi Ibu juga sudah paham. Nah, tadi pertanyaan yang disampaikan Pak Toto itu bisa Pak, ya, karena apa? Boleh dari beberapa pertanyaan. Tadi kan sudah disampaikan ada boleh menjelaskan ya kan dan sebagainya. Jadi boleh Pak kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan dalam satu unit pembelajaran yang akan kita capai. Nah, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup jelas? Ya? Cukup jelas Bu. Cukup jelas ya? Nah, Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu kita ini sudah ada waktu istirahat kita, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan di LMS untuk berikutnya ya, langsung saja nanti saat ansinkronos. Namun kami mohon ya, saya mohon bantuan kepada ketua kelas untuk dapat ya sebelum saya menutup ini tolong dapat membacakan ataupun menutup dengan doa. Namun sebelum saya akhiri materi modul kita pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berpantun ciri khas orang Melayu Riau. Itu harus berpantun ya Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya. Silakan Bu. Iya. Nelayan pergi mencari ikan, ikan ditangkap, memakai jala. Mari bersama kita wujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, Bapak Ibu kepala sekolah hebat, mungkin demikianlah materi pada pagi hari ini yang sudah saya sampaikan. Di bidang kurang saya mohon maaf dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kembali kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa. Ya, terima kasih Pak Elviandis. Ya, silakan Bapak Ibu untuk dapat beristirahat. Nah, karena akan kita lanjutkan di ansinkronos nantinya.